Salam guru penggerak. Saya Wanti Ningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada akhir modul 1.1 ini, calon guru penggerak diinstruksikan untuk membuat aksi karya nyata penerapan Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Tujuan pembelajaran khusus, peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Salah satu kodrat anak adalah bermain, merdeka di dalam mengekspresikan diri dan mengeksplorasi, berinovasi sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Begitu pula dengan pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan atmosfer belajar yang berpihak kepada murid, yaitu aman, nyaman, dan tentu saja menyenangkan. Selalu membimbing mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita munculkan karakter yang baik, membentuk dan mengarahkan agar dapat berkembang lebih baik lagi, serta menghilangkan karakter buruknya semaksimal mungkin. Merdeka belajar dengan konteks yang sesuai dengan rambu-rambu. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa bersyukur, senang, dan bahagia ketika mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Apalagi ketika melihat murid-murid mengikuti pelajaran kita dengan wajah yang penuh dengan kepuasan, senang, gembira, dan selalu menunjukkan kerinduan ketika waktu berakhir. Semua itu membuat saya lebih bersemangat untuk dapat melakukan perubahan-perubahan itu. Contoh nyata, pada saat membuat kesepakatan kelas, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, karena sebelumnya antara guru dan murid sama-sama menyepakati hal yang sebelumnya harus disepakati. Pula, dengan penerapan pembiasaan baik dan belajar di dalam atau di luar kelas yang menarik, semua perubahan yang saya lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembentukan karakter dengan pembiasaan yang baik. Pembentukan karakter murid melalui pembiasaan yang kemudian menjadi budaya sekolah sangat diperlukan agar murid-murid dapat menjadi pribadi yang dewasa dan berdasarkan atas profil pelajar Pancasila. Adapun pembiasaan itu adalah yang pertama di kelas, yaitu ada piket kelas. Piket di kelas sangat bagus dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan jiwa gotong royong, menanamkan rasa tanggung jawab, dan saling mengerti tugas satu sama lain. Kegiatan piket kelas ini juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong. Yang kedua, ada berdoa. Dengan berdoa, kita akan selalu ingat kepada Sang Pencipta, sehingga tumbuh keimanan dan ketakwaan yang lebih besar setiap kali kita melakukan itu. Berdoa adalah upaya berkomunikasi dengan Sang Pencipta, sehingga doa menjadi alat yang baik untuk mengutarakan rasa syukur kita karena telah mendapatkan kedamaian yang hakiki. Dengan berdoa, maka akan memperkuat keimanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga rasa tenang dan damai akan kita dapatkan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Ketika kita menuntun murid-murid kita untuk berdoa, maka kita melatih mereka untuk dapat meraih berkah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk memupuk rasa nasionalisme, menyanyikan lagu wajib nasional dalam kelas
sebelum pembelajaran dimulai adalah hal yang sangat tepat, karena dengan melakukan hal tersebut, murid dapat belajar memetik pesan yang positif dari apa yang ada di dalam lirik dan syairnya, yang mampu mengobarkan semangat dan membangkitkan jiwa nasionalisme melalui lagu tersebut. Kemudian bercerita sebelum pembelajaran atau literasi. Saya selalu mengupayakan bercerita terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Persepsi memancing murid dengan cerita seperti sesuatu yang terjadi dan menjadi bercerita yang sedang banyak dibicarakan, sehingga murid-murid tidak ketinggalan info dari kondisi di luaran sana. Dengan bercerita, kita dapat menggali pesan untuk kemudian dihubungkan dengan pembelajaran. Kemudian ada KBM yang menyenangkan. Kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan tentu sangat didambakan oleh semua murid. Mereka akan merasa nyaman apabila gurunya dapat membawa mereka ke arah yang mereka inginkan. Kedua, aksi nyata di sekolah. Ada siraman rohani, ada upacara bendera, ada pembinaan guru, ada kegiatan sosial, dan juga rencana perbaikan. Siraman rohani biasa kita lakukan setiap hari Jumat di gereja karena sekolah kami berdekatan dengan gereja. Kemudian upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan juga hari besar lainnya. Kemudian pembinaan guru kita lakukan secara rutin, lebih tepatnya di sekolah kami disebut dengan sharing guru. Kemudian kegiatan sosial dan juga rencana pembinaan. Berikut adalah dokumentasi-dokumentasi yang saya ambil setelah saya lakukan perubahan-perubahan di sekolah, baik siraman rohani, pembinaan, upacara bendera, dan juga kegiatan sosial. Berdasarkan apa yang telah saya paparkan, saya selalu merefleksikan dan mengevaluasi diri apa yang telah saya lakukan. Kemudian, saya akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik agar murid-murid tidak bosan dan selalu ingin mengikuti pelajaran. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam menciptakan sebuah bentuk pembelajaran yang baru dan menyenangkan. Dan kemudian, saya akan berbagi praktik baik dari kegiatan belajar mengajar dengan teman sejawat, sehingga akan menambah wawasan bagi semua pihak, terutama bagi rekan sejawat dan juga dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih, salam guru penggerak. Semoga paparan yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadikan inspirasi bagi guru-guru penggerak lainnya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia.